Yo, balik lagi dengan Alfay di sini dan episode kali ini akan spesial bahas acara Tudum 2025. Buat yang kalian belum tahu Tudum itu apa, Tudum adalah acara tahunnya Netflix yang diadakan untuk merayakan fandom-fandom terbesarnya dia. Jadi mulai dari fans-fansnya Stranger Things, Squid Game, sampai fansnya One Piece itu ada di sana semua. Nah, dan biasanya di acara itu bakal dikeluarin trailer dan teaser tentang serial-serial yang bakal muncul di Netflix ke depannya. Dan kenapa namanya Tudum? Nama Tudum itu sendiri diambil dari suara khas Netflix ketika kalian nonton Netflix. Nah, dan ketika kalian klik untuk nonton video itu, kalian pertama kali akan lihat logo Netflix dan suara khasnya itu Tudum. Nah, untuk tahun ini, Tudum 2025 diadakan di Los Angeles, rumah bagi para aktor dan aktris terhebat di Hollywood. Jadi kalian bisa bayangin banget kan kalau acara itu bakal penuh dengan bintang, penuh dengan pertunjukan-pertunjukan hebat, dan yang paling penting penuh dengan trailer-trailer dan teaser yang akan keluar di Netflix. Nggak usah banyak lama lagi, ayo kita lihat pengumuman apa aja yang keluar di Tudum 2025 kemarin. Let's go! Yang pertama ada Stranger Things Season 5 atau season finalenya. Akhirnya kita bisa lihat kalau saga Stranger Things ini menuju ke titik akhirnya. Nah, menurut pengumumannya, season 5 ini bakal dibagi jadi 3 bagian. Volume 1 yang terdiri dari 4 episode bakal tayang 26 November 2025. Sementara volume 2 yang berisi 3 episode bakal tayang 25 Desember 2025. Dan episode terakhir atau episode finalenya bakal tayang 31 Desember 2025. Nah, jadi kita bisa lihat Netflix ini pengen penggemar-penggemarnya menutup akhir tahun ini dengan episode terakhir Stranger Things. Nah, di trailernya kita bisa lihat kalau cerita ini makin gelap. Hawkins sekarang di bawah karantina militer setelah Rift ke Upside Down kebuka lebar. Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas, Max, Hopper, Joyce, dan Nancy harus bersatu buat menghadapi Vecna yang makin kuat dan misterius. Pemerintah juga makin gila ngejar Eleven, bahkan dia harus sembunyi lagi kayak di season 2 waktu itu. Dan fun fact, Linda Hamilton, pemeran Sarah Connor di Terminator, bakal muncul di season ini. Dia gabung jadi karakter baru dan sutradaranya janji semua misteri Upside Down bakal dijawab di sini. Banyak teori fans yang bilang Will bakal jadi kunci akhirnya. Nah, dan katanya nih bakal ada karakter utama yang bakal tumbang. Gue sendiri sih berharap endingnya bakal epic, semuanya terjawab dan nggak ngecewain kayak beberapa serial lainnya. Yang kedua ada Squid Game season ketiga. Nah, trailer pertamanya itu bikin merinding. Karena ini adalah season terakhir dan babak paling menegangkan dari cerita Squid Game. Gi-hun kembali kali ini dihantui rasa bersalah karena gagal memberontak di musim lalu. Dan terlihat ada konfrontasi terakhir antara frontman yang ternyata ikut menyamar sebagai peserta baru. Permainannya makin sadis, ada game klasik Korea yang ditwist jadi survival horror, dan visualnya makin disturbing. Serial ini bakal tayang tanggal 27 Juni 2025, dan akan menjawab pertanyaan besar siapa yang akan memenangkan Squid Game kali ini dan mendapatkan uang puluhan miliar won. Nah, kalau dari fansnya sendiri banyak yang yakin endingnya bakal plot twist dan Gi-hun harus memilih antara balas dendam atau memutus rantai kekerasan yang ada selama ini. Gue sendiri makin penasaran apakah sistem di Squid Game akan benar-benar hancur atau malah makin brutal kali ini. Dan gue yakin banget ini akan jadi penutup yang nggak boleh dilewatin sama semua fans-fansnya Squid Game. Yang ketiga, kita dapat Wednesday Season 2. Awalnya Netflix kasih sneak peek 6 menit pertama dan langsung viral karena ada siapa? Ada Lady Gaga. Kita dikasih lihat kalau Lady Gaga ini diumumin jadi bintang tamu spesial di part 2. Dan kalau dari ceritanya, Wednesday Addams semakin jago sama kekuatan psikisnya dan sekarang terobsesi memburu serial killer legendaris yaitu Kansas City Scalper. Di opening, Wednesday bahkan diculik dan diikat di basement penuh boneka creepy, tapi dia tetap cuek dan jalannya kayak biasanya. Let me show you some of my own handiwork. Part 1 bakal tayang 6 Agustus 2025, sementara part 2-nya bakal tayang 3 September 2025. Dan untuk peran Lady Gaga sendiri, Netflix janjiin kalau peran Lady Gaga ini bakal jadi momen TV yang nggak akan pernah bisa dilupakan. Kita bisa lihat cast lama balik semua, vibes Addams Family makin dark, penuh misteri, dan fans udah nggak sabar nunggu Wednesday ngeluarin one-liner sarkasnya lagi nih. Siap-siap buat kalian yang suka Wednesday karena season 2 ini bakal lebih dark, lebih absurd, dan lebih banyak kejutan. Yang keempat adalah One Piece Live Action Season 2. Buat para nakama dan para pecinta One Piece di luar sana, di Season 2 ini kita dikasih lihat first look-nya Tony Chopper live action. Nah, gue sendiri tuh jujur udah gak sabar untuk nonton One Piece Season 2 ini karena gue yakin krunya makin lengkap dan ceritanya tuh makin keren. Gue sendiri udah lihat beberapa sneak peek karakter-karakter dan cast-cast yang akan main di Season 2 ini. Dan Chopper sendiri bakal tampil dengan full CGI dan di klip perdananya ini kita bisa lihat kalau dia lagi sembunyi di balik pilar. Persis kayak di manga atau animenya. Buat kalian yang belum lihat klipnya, ini dia klipnya. Chopper. One Piece Season 2 is coming in 2026, and you'll get to meet new friends and foes, and me.
Visual efeknya digarap sama Framestore, studio yang ngerjain efek-efek film Marvel, jadi gue yakin kualitasnya nggak akan main-main. Dan pengisi suaranya Michaela Hoover bilang dia benar-benar mendalami karakter Chopper, bahkan ada proses rekam wajah biar ekspresinya Chopper itu meniru ekspresinya dia, jadi Chopper ini bakal terlihat makin hidup. Walaupun musim kedua One Piece bakal tayang 2026, tapi gue yakin hype-nya tuh udah banyak banget dari sekarang. Buat kalian para nakama atau pecinta One Piece, gue yakin kalian udah nggak sabar banget untuk lihat season kedua One Piece live action. Yang kelima, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Film detektif favorit kita akhirnya balik lagi ke Netflix. Film ini adalah film ketiga dari franchise A Knives Out yang diperankan oleh Daniel Craig sebagai Benoit Blanc. Trailernya kelihatan gelap, gotik, dan penuh simbol-simbol agama. Kasus kali ini disebut The Impossible Crime, dan settingnya kayak gereja misterius gitu. Dan kalau kalian lihat cast-nya tuh gila-gila. Coba deh lihat, ada Glenn Close, ada Jeremy Renner si Hawkeye, ada Josh Brolin si Thanos, ada Mila Kunis, dan masih banyak lagi. Film ini bakal tayang tanggal 12 Desember 2025 dan katanya bakal jadi kasus terbesar yang pernah ditangani oleh Benoit Blanc. Rian Johnson, saudaranya bilang kalau film ini bakal lebih gelap, lebih banyak twist, dan lebih mind-blowing buat kalian para pecinta film-film detektif. Jadi kalian siap-siap aja, karena gue yakin Knives Out 3 ini bakal jadi film detektif paling ramai untuk tahun ini. Yang selanjutnya ada Frankenstein, karya dari Guillermo del Toro. Buat kalian fans-fans horor, kalian harus wajib banget nonton film horor ini. Guillermo del Toro akhirnya adaptasi Frankenstein versi Netflix dengan Oscar Isaac sebagai Victor Frankenstein. Film ini juga diperankan oleh Jacob Elordi sebagai monsternya, dan ada Christopher Waltz juga di film ini. Settingnya di Eropa Timur abad ke-19, dan visualnya khas banget del Toro yang gothic, suram, dan penuh dengan simbol. Dan kita bisa lihat suasana horor dan dramanya tuh terasa banget antara pencipta dan monsternya ini. Tayang di Netflix November 2025, dan gue yakin Frankenstein kali ini bakal jadi versi yang lebih fresh dan lebih horor dari sebelumnya. Selanjutnya ada The Sandman, salah satu serial fantasi Netflix terbaik yang pernah gue lihat. Dan di tahun ini dia bakal dapat season keduanya yang juga jadi season finalenya. Di season 1 kita lihat Dream berhasil kabur dari penjara di dunia manusia dan ngumpulin lagi alat-alat sakti yang dulu dicuri dari dia. Dia melakukan ini untuk membangun ulang kerajaannya yang udah hancur karena ditinggal dia lama banget. Tapi ternyata dosa Dream di masa lalu itu masih ngejar dia. Di season 2 Dream harus menghadapi konsekuensi dari semua keputusan dan dosa lamanya, mulai dari teman, musuh, bahkan keluarganya sendiri. Ada satu momen penting di teaser di mana di Endless dipanggil ke sebuah pertemuan besar oleh Destiny, kakak mereka yang misterius. Brother Dream, will you join us? Sister, Desire, Despair. Hi, it's me. It has been centuries since we were all together. Intinya di season ini, semua saudara-saudaranya Dream yang cuman kelihatan sekelibat-sekelibat aja di season 1 bakal muncul semuanya. Dan di season 2 ini bakal explore banyak banget lokasi baru. Dan jangan lupa nih, Lucifer yang tadinya cuma muncul sekelibat di season 1, bakal balik lagi di season 2 ini membawa ancaman yang sangat besar. Showrunner-nya sendiri bilang kalau The Sandman ini bakal ditutup dengan ending yang benar-benar klimaks dan benar-benar emosional. Serial The Sandman season 2 ini bakal dibagi jadi 2 bagian. Volume 1 berisi 6 episode yang bakal tayang 3 Juli 2025, dan volume 2 yang berisi 5 episode bakal tayang 24 Juli 2025. Buat kalian yang suka serial fantasi, drama, dan benar-benar realis, The Sandman season 2 ini bakal cocok banget buat kalian. Dan kalau kalian belum nonton The Sandman season 1, kalian tonton sekarang. Itu semua trailer dan info lengkap yang muncul di Tudum 2005 kemarin. Kalau buat lu sendiri, series atau film apa yang paling lu tunggu di 2025 ini? Dan ingat, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!